Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa huwa al-fattahul alim, ma yaftahillahu min rahmatin, fala mumsika lahu, wa ma yumsik, fala mursila lahu min ba'dih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-hayyul qayyum, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم صلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله واعلموا أن الله مع المتقين. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari atas mimbar ini dan dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin berwasiat pertama kepada diri saya pribadi al-faqir ilallah dan kepada para jamaah sekalian. Mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah. Mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan cara kita laksanakan perintah Allah dan kita jauhi sejauh-jauhnya larangan Allah. Karena hanya dengan ketakwaan itulah kita akan bisa menjadi hamba Allah yang bahagia, hamba Allah yang beruntung, hamba Allah yang selamat dunia sampai akhirat. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sudah menjadi hal yang sama-sama kita ketahui bersama. Jika kita melihat kepada keadaan kita sekarang, bahwa kita bisa melihat bahwa semakin banyak hal-hal yang dilakukan oleh manusia yang itu adalah merupakan hal yang tidak baik di mata Allah. Semakin banyak maksiat yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah dan semakin sedikit orang-orang yang melakukan kebaikan. Semakin banyak orang yang tidak mengerti tentang agama-agama Allah dan semakin sedikit orang-orang yang mengerti tentang agama Allah. Demikianlah hal tersebut akan terjadi sedikit demi sedikit sehingga agama ini akan ditinggalkan oleh manusia, sehingga agama ini akan tidak dihiraukan, dipedulikan oleh manusia, dan bahkan pada saatnya akan terjadi tidak akan ada lantunan azan yang kita akan dengarkan. Tidak akan ada orang yang mengucapkan Allah, Allah di muka bumi ini, dan ketika itulah Allah akan jadikan bumi ini akan menjadi kiamat. Dan mudah-mudahan kita tidak mendapatkan waktu tersebut. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bahkan jika kita melihat ada sebagian dari kita, sebagian dari saudara-saudara kita yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, dekat dengan orang-orang yang pandai dan mengerti ilmu agama, dekat dengan para ustadz, para kiai, dengan pesantren-pesantren, akan tapi dia tidak mengerti apa yang menjadi kewajiban dia kepada Allah. Tidak mengerti apa yang dia harus jauhi dari larangan-larangan Allah. Dan bahkan mereka tidak mengerti apa itu hak dan apa itu agama. Bahkan mungkin mereka meragukan hal-hal yang akan terjadi kelak di akhirat, yang akan menjadi rumah ataupun tempat pembalasan kita yang kita akan hidup selama-lamanya kelak di sana. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hal ini mungkin karena sebagian kita sekarang ini sibuk dengan
urusan mencari dunia. Mereka lupa dengan gemerlap dunia, sehingga mereka melupakan rumah akhiratnya. Mereka lupa untuk mencari ilmu agama yang menjadikan dia yakin dan tahu, sehingga dia akan selalu lakukan amalan-amalan yang akan bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan kelak di akhirat. Dan hal ini yang menjadi miris bagi kita adalah mereka tidak terasa, bahkan mereka tidak merasa menyesal ataupun mereka merasa tidak sedih karena mereka tidak mengetahui ilmu agama. Dianggap hal itu adalah sesuatu yang biasa. Bahkan mereka tidak melakukan perintah Allah. Mereka meninggalkan sholat, mereka meninggalkan puasa adalah sesuatu hal yang tidak disesali. Dan hal itulah yang kita takutkan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya tahu dari yang terlihat dari kehidupan dunia ini, akan tetapi mereka lupa dengan kehidupan akhiratnya. Radu bil hayatid dunya wa tma'annu biha wa hum an ayatina ghafilun. Mereka senang dengan kehidupan dunia, mereka puas dengan kehidupan dunia dan rasa tenang, dan mereka lupa dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Waqid Al-Laythi, Abi Layth Al-Waqidi, beliau menceritakan bahwa suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabatnya. Kemudian tiba-tiba ada 3 orang yang datang. Satu di antara mereka datang dan mencari tempat yang kosong di depan. Kemudian dia pun duduk dan mendengarkan apa yang menjadi tausiah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, duduk mencari tempat yang di belakang. Sedangkan yang ketiga mengurungkan untuk bergabung dan dalam majlis tersebut, dan akhirnya dia pun keluar dari majlis. Setelah selesai majlis tersebut, Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang masih ada, "Ala ukhbirukum bi thalathati anfar?" Apakah kalian mau saya beritahukan, kamu ceritakan tentang 3 orang tersebut? Yang pertama, fa amma awwaluhum fa awa ila Allah fa awahu Allah. Yang pertama adalah orang yang ingin kembali kepada Allah. Dengan dia mencari saf yang depan dan kemudian dia mendengarkan apa yang menjadi tausiah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun menghadap kepadanya. Dan yang kedua adalah orang yang malu kepada Allah, Allah pun malu kepadanya. Dan yang ketiga adalah orang yang berpaling dari Allah, maka Allah pun berpaling darinya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa seseorang yang tidak mau hadir di majlis ilmu ataupun di majlis-majlis dakwah untuk menambah keilmuan dia, untuk bisa menjadi orang yang tahu tentang apa yang menjadi kewajibannya dan tahu apa yang dilarang oleh Allah, maka ia tidak lain adalah orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika hal tersebut adalah benar, maka kita khawatir masuk di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. "Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka aku akan jadikan kehidupannya adalah kehidupan yang sempit, dan kelak di akhirat aku akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mungkin sebagian orang beralasan bahwa dia tidak akan hadir. Lebih baik dia tidak hadir dan dia tidak mengetahui apa yang menjadi kewajiban dia dan apa yang harus dia jauhi, sehingga dia tidak berdosa dan dia bisa dimaafkan oleh Allah. Justru itu adalah merupakan kesalahan yang dilakukan 2 kali. Yang pertama kesalahan dia mengetahui, dan yang kedua kesalahan dia tidak mau mengamalkan ilmu yang mestinya ia harus ketahui. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, mari dalam majlis
dari majlis Jum'ah yang sekarang kita lakukan ini. Kita mempunyai keiktikatan, mempunyai semangat untuk kita terus belajar ilmu agama, agar kita kelak di akhirat tidak menjadi orang yang buta di kemudian hari. Kita sirami hati kita atau kita terangi hati kita dengan pelita ilmu agama dan amal soleh. Di dalam kita mengarungi kehidupan dunia ini yang penuh dengan kegelapan. Karena meskipun dunia ini terang, akan tetapi jika kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, maka kita seperti orang yang hidup dalam kegelapan. Sebelum nanti akan datang fajar kematian kita. Dan ketika itulah akan tampak mana yang benar dan mana yang salah. Dan sebelum datang matahari kiamat, matahari hari kebangkitan, dan disitulah sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk kita menjadi orang yang sadar dan untuk menjadi orang yang ikuti kebenaran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana fi hadhihi a'ma, fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Barang siapa yang di dalam kehidupan dunia ini dia buta, maka dia pun kelak di akhirat menjadi buta. Seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Maktum, yang beliau dalam keadaan buta matanya, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau buta di dunia ini, aku ditakdir oleh Allah menjadi orang yang buta di dunia ini, aku ridho. Akan tetapi jika aku buta kelak di akhirat juga, aku tidak akan kuat ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, yang dimaksudkan buta di dunia adalah bukan matanya, akan tetapi buta mata hatinya. Innama ta'mal qulub alladhi fis sudur. Buta mata hatinya, tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang wajib dan mana yang haram, dan mana yang hak dan mana yang batil. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah, menjadi orang-orang yang senantiasa semangat mencari ilmu agama, menjadi orang-orang yang bisa menjadikan kita menjadi hidup kita selalu diterangi oleh ilmu agama, menjadi hamba-hamba yang selamat dunia sampai akhirat. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. والله سبحانه وتعالى يقول بذل يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتي فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها ما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد. ورضي الله تبارك وتعالى عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد واخذل من خذل دين محمد. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب الخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.